Pada presentasi ini, kami akan membahas dua tipe model. Yang pertama ada metode prototype, yang merupakan salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep metode model bekerja, sebagaimana dijelaskan oleh Novitasari pada tahun 2020. Dengan kata lain, metode ini memungkinkan pengembang dan pengguna untuk mengevaluasi serta memberikan masukan sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Lalu ada extreme programming, yang adalah model pengembangan perangkat lunak yang menyederhanakan berbagai tahapan. Pengembangan sistem menjadi lebih efisien, adaptif, dan juga fleksibel. XP memiliki 4 nilai dasar yang menjadi inti pokok metode XP, yaitu communication, simplicity, feedback, dan juga courage. Lalu selanjutnya ada urutan aktivitas dalam proses model prototype. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Pada tahapan ini, pengembang dan pelanggan bertemu untuk mendefinisikan tujuan utama perangkat lunak yang akan dibuat. Identifikasi kebutuhan dilakukan secara garis besar untuk memperoleh gambaran awal mengenai sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada proses desain yang cepat. Pengembang mulai merancang aspek perangkat lunak dari sudut pandang pengguna. Perancangan ini mencakup elemen input, proses, serta format output yang diharapkan yang kemudian menjadi dasar dalam membangun prototipe awal. Selanjutnya ada pembangunan prototipe. Berdasarkan desain yang telah dibuat, pengembang membangun prototipe awal sistem. Prototipe ini bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai cara kerja sistem sebelum dikembangkan secara penuh. Dan yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan rasional sistem. Prototipe yang telah dibuat dievaluasi oleh pengguna dan tim analis desain. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan, prototipe akan diperbaiki dan disesuaikan hingga mencapai keselarasan dengan harapan pengguna. Lalu, selanjutnya ada ciri proyek pengembangan perangkat lunak yang cocok untuk model prototyping. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objektif umum dari perangkat lunak tanpa memerinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara, pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi, algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia mesin yang harus diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Awarabila dengan NPM 241506135. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri khas dari model proses prototype. Nah, yang pertama itu ada pendekatan iteratif dan evolusioner, di mana proses pengembangan dilakukan secara berulang, memungkinkan penyempurnaan sistem berdasarkan umpan balik pengguna sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua ada keterlibatan aktif pengguna. Pengguna berperan langsung dalam setiap tahap pengembangan, khususnya dalam evaluasi prototipe, sehingga memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Terus yang ketiga ada pembuatan prototipe sebagai representasi awal sistem. Nah, di sini prototipe itu berfungsi sebagai model awal yang menggambarkan fungsi dan antarmuka sistem, sehingga membantu pengguna memahami konsep dan memberikan masukan sebelum pengembangan lebih lanjut. Terus yang keempat ada fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan. Di sini model ini memfasilitasi penyesuaian cepat terhadap perubahan atau penambahan kebutuhan yang mungkin muncul selama proses pengembangan. Terus yang kelima itu ada fokus pada antarmuka dan interaksi pengguna, di mana penekanan diberikan pada desain antarmuka yang user friendly dan interaksi yang intuitif, sehingga memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Terus yang keenam ada pengurangan resiko kesalahan. Nah, melalui evaluasi dan umpan balik berkelanjutan, potensi kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sejak dini, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk akhir. Terus yang terakhir ada peningkatan kepuasan pengguna. Nah, keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan dan memastikan sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan terhadap produk akhir. Selanjutnya terdapat materi untuk kekurangan dan kelebihan dari model prototyping. Nah, di sini ada kelebihan.
Yang pertama itu adanya komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Terus yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan. Terus yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Nah, yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya, membuat klien mendapat gambaran awal dari prototipe. Kemudian untuk kekurangan dari prototyping itu ada 3. Yang pertama, pelanggan mengabaikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang kedua, pengembang memilih solusi sederhana demi kecepatan. Nah, yang terakhir itu interaksi pelanggan tidak selalu mencerminkan pengembang yang baik. Kemudian terdapat materi untuk latar belakang dari model prototyping, yaitu pada tahun 1960-an teknik prototyping mulai berkembang. Herbert Volcker meneliti otomatisasi mesin menggunakan komputer. Terus pada tahun 1970-an, Volcker mengembangkan dasar matematika untuk pemodelan 3D, menjadi fondasi perangkat lunak desain modern. Terus pada tahun 1980-an, prototyping semakin mudah diakses, tetapi metode konvensional masih banyak digunakan. Yang terakhir, pada tahun 1987, Carl Descartes memperkenalkan manufaktur berbasis lapisan dengan teknologi selective laser sintering atau SLS, yang menjadi salah satu teknik utama dalam manufaktur aditif modern. Urutan aktivitas dalam proses modeling extreme programming atau XP. Yang pertama, planning, perencanaan. Tahapan ini dimulai dengan mendengarkan kumpulan kebutuhan aktivitas suatu sistem yang memungkinkan pengguna memahami proses bisnis untuk sistem dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fitur utama, fungsionalitas, dan pengeluaran yang diinginkan. Yang kedua, desain atau perancangan. Pada tahapan perencanaan dilakukan pembuatan pemodelan sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang didapatkan. Yang ketiga, coding atau pengkodean. Tahapan ini merupakan implementasi dari perancangan model sistem yang telah dibuat dalam kode program yang menghasilkan prototipe dari perangkat lunak. Yang keempat, testing atau pengujian. Tahapan ini merupakan tahapan pengujian terhadap aplikasi yang dibangun. Pada tahapan ini ditentukan oleh pengguna sistem dan berfokus pada fitur dan fungsionalitas dari keseluruhan sistem, kemudian ditinjau oleh pengguna sistem. Selanjutnya ada ciri khas dari model. Selanjutnya ada ciri proyek pengembangan perangkat lunak yang cocok untuk model XP. Pertama, ada persyaratan perangkat lunak yang berubah secara dinamis. Kedua, ada tim pengembangan yang kecil atau diperluas dan berlokasi sama. Ketiga, ada teknologi yang mendukung pengujian unit dan fungsional secara otomatis. Keempat, ada proyek kompleks dengan tenggang waktu yang jelas. Kelima, persyaratan yang ditentukan tidak jelas. Selanjutnya, ciri khas dari model proses XP. Yang pertama, mengutamakan kepuasan pengguna atau pelanggan. Kedua, fleksibel terhadap perubahan. Ketiga, melaporkan proses pekerjaan secara rutin kepada pelanggan. Keempat, pengembang dan pelanggan bekerja secara bersama-sama sesuai dengan tugasnya. Kelima, memberikan motivasi serta masukan kepada anggota tim. Keenam, pengumpulan informasi dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Ketujuh, kemajuan pekerjaan menjadi yang utama. Dan yang kedelapan, menjaga hubungan yang berkelanjutan. Kekurangan dan kelebihan dari model extreme programming. Kelebihannya yaitu, pertama, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya, membuat klien mendapat gambaran awal dari prototipe. Yang kedua, mengutamakan kesederhanaan kode, membuat program sederhana. Lalu yang ketiga, setiap feedback langsung ditanggapi dengan melakukan tes, sehingga tidak akan terjadi pembengkakan tenaga, biaya, dan waktu yang terbuang percuma karena kesalahan penangkapan feedback dari klien. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Yang berikutnya itu ada kekurangannya. Yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan selalu diterima. Yang kedua, tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Yang ketiga, tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal
yang dilakukan oleh user dokumentasi secara informal. Latar belakang model XP. Pada tahun 1996, Ken Beck mulai menerapkan XP dalam proyek Chrysler Comprehensive Compensation System menggunakan bahasa Smalltalk. Pada tahun 1999, Beck menerbitkan buku Extreme Programming Explained Embrace Change yang menjadi panduan utama XP. Lalu pada tahun 2000, proyek C3 dihentikan setelah akuisisi Chrysler oleh Daimler-Benz. Tetapi konsep XP terus berkembang dalam dunia pengembangan perangkat lunak.